Beratus-ratus tahun lamanya sebelum Kristus, nabi-nabi telah meramalkan kelahiran Mesias itu. Hai Bethlehem di tanah Yudea, engkaulah yang terkecil di antara kota-kota. Tetapi daripadamu akan tampil seorang penguasa bangsa-bangsa yang akan mengembalakan umatku di Israel. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakannya Immanuel. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang lelaki bernama Yusuf dari keluarga Daud. Seorang lelaki yang bahkan lebih pantas menjadi ayahnya. Nama perawan itu Maria. Masuklah malaikat, dan malaikat itu pun berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Hah, apa maksud dari salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu bisa terjadi sedangkan aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Demikianlah Maria, sesuai yang diberitakan akan mengandung seorang anak yang bernama Yesus. Lalu ia menceritakan hal ini kepada kedua orang tuanya dan kepada tunangannya Yusuf. Mendengar hal tersebut, Yusuf tentu sangat terkejut dan berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimana ini? Maria calon istriku sudah mengandung dari Roh Kudus. Namun aku tidak ingin mencemari nama yang di muka umum. Apakah kuceraikan saja dia secara diam-diam? Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah melalui ajudannya untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Pengumuman, semua orang supaya pergi ke negerinya masing-masing untuk mendaftarkan diri. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri.
masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di kota Daud, mereka mencari penginapan karena Maria akan melahirkan. Tetapi semua menolak mereka karena Yusuf tidak memiliki uang atau harta untuk membayar penginapan. Nyonya, berilah kami penginapan, karena istriku akan melahirkan. Bagus. Apa ada uangmu? Atau hartamu untuk membayarnya? Tidak Nyonya, tapi tolonglah, karena... Hah! Sialan. Orang sepertimu tidak layak ada di sini. Pergi! Lalu Yusuf dan Maria pergi ke rumah yang kedua. Nyonya, berilah kami penginapan, karena istriku akan melahirkan. Jangan dekat-dekat. Pakaian kalian kotor. Semua tamu di rumahku itu orang-orang terhormat tahu. Pergi sana. Demikianlah mereka selalu ditolak. Akhirnya mereka lelah dan mereka beristirahat. Yusuf, aku sudah tidak tahan lagi. Bayi kita akan segera lahir. Maria, bersabarlah, istirahatlah sejenak. Ketika mereka beristirahat, lewatlah wanita parubaya yang adalah seorang gembala yang memiliki kandang ternak. Tuan, mengapa Tuan ada di sini? Ini sudah tengah malam. Kami tidak mendapatkan penginapan, sementara istriku akan melahirkan. Saya juga tidak memiliki tempat, Tuan. Ada, tapi kandang ternak, Tuan. Tuan tidak mungkin berada di sana. Di sana sangat kotor dan jorok. Tidak apa-apa, yang penting kami mendapatkan tempat untuk istirahat. Sudah kalau begitu, ayolah. Saya antarkan. Ketika mereka tiba, di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. Suara apa itu? Kita pergi ke kota Daud. Kita ke kandang. Seorang bayi, nama terjanji.
Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Maka pergilah gembala-gembala itu ke tempat yang dimaksud oleh perkataan malaikat itu. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru saja dilahirkan? Karena kami telah melihat bintangnya di timur sana, dan kami datang untuk menyembah dia." Apa? Benarkah hal itu? Pengawal, cepat kumpulkan ahli-ahli Taurat dari seluruh negeri. Baik, Raja. Di manakah Mesias itu lahir? Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembala umatku Israel. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera, sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihat, berapa terangnya bintang itu. Melihat bintang ini adalah tanda yang indah, Raja Yahudi telah lahir. Mari kita pergi dan menyembah dia. Hadiah, kita perlu hadiah. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika para gembala dan orang-orang Majus melihat bayi itu, mereka menyembah dan memberikan persembahan mereka sambil berkata, Aku tahu apa yang bisa kuberikan padanya. Aku akan memberikannya emas, karena dia raja. Aku akan memberikan hadiah yang istimewa. Aku akan memberikannya mur. Hadiahku adalah kemenyan, karena dia adalah raja. Dan karena mereka diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah liturgi kelahiran Tuhan Yesus Kristus.